misalnya kan. Menimbun. Pada dasarnya kan tak boleh. Tapi kalau niatnya nanti saya memang menimbun ini bukan cari untung. Ketika nanti masyarakat banyak yang butuh, supaya keluarkan dengan harga sama dengan ya. harga yang wajar, bukan keuntungan banyak. Nah kalau dia berniat keuntungan banyak, haram, itikar kan. Kalau dengan niat membantu umat yang kelaparan nanti, Allah besar. Ya. Kalimat suruh di ini maksudnya semua tanaman berarti kan? Memang kalau Imam Syafi'i tetap kutul balad itu. Yang yakta zakat suruh nih. Zakat zuruh itu. Yang yakta apakah yang bisa jadikan makanan pokok? Beras. Kan? Nah kalau jagung kita bukan makanan pokok, harus ganti. Nah kalau Imam Maliki semua rumput pun wajib dikeluarkan. Rumput. Maliki. Misalnya kita punya padang kan, rei. Ya, atau rumput itu makanan sapi, gajah wajib dikeluarkan karena itu. Wa mimma akhrajna lakum minal ardi wa tuhaqqu yauma hasadi. Itu alasannya. Iya. Semua yang di hasil bumi lah. Iya. Baik kacang-kacangan, rumputan, apapun bentuknya, bahkan tembakau. Berarti kalau dia tidak berniat berniat boleh. Kalau dia tidak Imam Hanafi kan, artinya kalau Imam Syafi'i hanya itu sudah beras kan. Nah, gitu kan ada orang punya uang, ya, sudah Iya. sampai nisab, tapi belum sampai haul. Ya, supaya dia tidak jatuh, tidak wajib zakat loh. dia beli tanah. Ada niat itu. Itu haram, tidak boleh. Haram itu. Dia menghindar dari kewajiban kan. Atau istilahnya begini dengar. Kalau dia beli tanah saja boleh kan, tapi Iya, dia tapi berniat, niatnya itu ya. ya. Betul, niat menghindari itu ya. Dia berniat untuk tidak wajib zakat ya. Tapi kalau memang dia bisnis tanah. Nah kalau memang ada bisnis tanah nanti masuk dia dalam tijarah. Iya, tijarah. Banyak kan kapling-kaplingan dana sekarang yang sampai asetnya miliaran. Maka nanti urun tijarah, bukan zakat tanahnya tapi perniagaannya itu yang dikeluarkan. Kalau zakat tijarah gitu, yang sahih itu zakat yang dikeluarkan apakah dari keuntungan murni atau kalkulasi antara modal dengan keuntungan? Memang kalkulasi dengan keuntungan. Misalnya sekarang kita mulai tanggal ini hari ini 500.000 ya. Tapi dengan kepanjang kita mengolah dan Allah tahun depan hampir dia 1 nisa. Yaitu 100 juta lah. 99 juta sekian, 100 juta bulan. Maka dikumpulkan semuanya. Apapun itu barang yang masih ada. Ya, misalnya kalau pengusaha-pengusaha istilahnya kan merangkai itu tali, terasi, pisau, semuanya dihitung nanti pada akhir tahun itu total nilai harganya semua adalah 100 juta. Padahal uang yang tunai yang kelihatan hanya 25 juta. Maka keluar sudah 100 juta. Iya. Walaupun yang nyata uang itu hanya 25 juta. Berarti modal, Modal jadi modal dalam 75 bentuk juta. barang-barang Ya, itu. barang-barang sudah Itu. dibeli dari apa tadi dasar Apa modal. pun ada. 2,5 jadi 2 juta berapa? 2,5% kan. Kalau di kitab fikih yang ditemukan zakat suruh, maka umur sekali bahasanya Iya. tidak dijelaskan gitu. Betul. Itulah pendapat daripada Imam Maliki yang mengacu kepada wa amtiku min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi wa tuhattahu yawma hasad. Jadi apapun yang keluar dari bumi kan itu makanya Imam Maliki pakai itu dia kali. Makanya rumput yang keluar dikeluarkan. Tetapi kalau Imam Syafi'i ini sudah yang takdir. Artinya yang jadi makanan pokok itu yang diwajibkan. Kita banyak sumber supaya kita ada. Jadi kalau wija tidak. Kalau tidak kalau kita Imam Syafi'i tidak keluar. Masuk bukan betul banget. Kalau yang makan pengganti sifatnya. Dan kan cirinya yaktab itu bisa bertahan lama.
disimpan, kemudian bisa mengenyangkan. Nah, kalau semacam palawija misalnya, kan Bukan lama. sekunder biasanya, bukan primernya. Sebenarnya walaupun tanpa itu pun masih bisa. Iya, tanpa adanya itu kan yang penting ada beras. Iya, ini ada beras. Penting ada beras. Lagi satu nih kita dulu. Kebetulan Eki tadi malam kita bicara masalah tarikh sholat. Orang yang meninggalkan sholat karena semata-mata dia mengentengkan, Meremehkan. tapi setelah kemudian dia dituntut untuk melaksanakan, dia tetap meremehkan begitu. Sehingga apabila kemudian dia meninggalkan waktu zuhur, maka dia tidak dihukum di waktu zuhur, tetapi dihukum dia setelah guru sabsi. Guru sabsi. Iya, artinya dia pengingkaran itu tetap kena hukum secara hukum Islam. Ya, dia beribu umukahu dia bilang kan. Dia dipancung atau dipukul tengkuknya. Tetapi hukuman itu tidak diberikan setelah waktu zuhur, tetapi setelah terbenamnya matahari. Maghrib. Alasannya di sana karena antara waktu zuhur dengan waktu asar itu termasuk dua waktu yang bisa dijamak. Berpasangan. Iya, berpasangan. Bagaimana sebenarnya adanya? Jadi memang kan orang yang meninggalkan sholat itu dua macam ya. Pertama dia meninggalkan sholat karena mengetekadkan sholat itu tidak wajib. Yang kedua meninggalkan sholat karena malas. Nah kemudian kalau yang meninggalkan sholat karena mengetekadkan tidak wajib, wajib disuruh tobat 3 kali. Kalau dia tidak mau bertobat setelah disuruh 3 kali, boleh disembelih. Sembelih. Kalau dia sudah sembelih, jangan dipandikan, jangan dikafani, jangan disolati, jangan dikuburkan di makam muslim karena sudah kafir. Persis sudah marani bahasanya. Nah, adapun kalau yang malas pribadi itu termasuk mengenteng-entengkan ini, tapi itu saja misalnya Anda etekadkan sholat wajib itu enggak? Wajib. Tapi kenapa? Pokoknya sedang malas. Wajib suruh tobat. 3 kali tidak mau tobat, gorong. Gorong. Itu menurut Islam kan? Gorong. Nah, tapi masih dianggap Islam. Pandikan, kafani. Nah, itu bedanya main tadi. Makamkan di makaman muslim karena dia sangat Islam. Nah, bagaimana yang Karena dia etekad ini lah, etekadkan wajib kan. Nah, pelaksanaannya seperti tadi, pelaksanaannya seperti ini. Tidak dilaksanakan pada waktu zuhur dan atau waktu asar, sebenarnya karena kemungkinan dia akan sholat, melakukan zuhur dan asar baru pun di dekat waktu maghrib. Nah kalau sudah lewat waktu zuhur dan waktu asar, berarti sudah dianggap meremehkan ini. Waktu maghrib tidak dilaksanakan. Karena kalau belum terbenam matahari, belum diyakini bahwa dia betul-betul meremehkan. Oh, berarti karena ada kemungkinan berarti. Iya, ada kemungkinan dia akan sholat. Dia itu akan sholat untuk menjamak. Iya. Nah, ini dulu ada pertanyaan dari sumber truk kalau dia di Mondam hasil dia keluar setelah zuhur tapi pulang itu ketika maghrib balik, ketika sudah maghrib dia bilang kalau saya berangkat itu saya tidak bisa sholat asar karena saya di perjalanan. Bolehkah dia menjamak zuhur dengan asar satu waktu? Karena dengan alasan tapi masafahnya Belum musafir kan? Ya. Belum musafir. Pertama, 2 kemungkinan dia mengikut mazhab lain lah, atau orang yang tidak bermazhab. Yang kedua, karena dia berdalil mungkin masyakah, kesulitan. Karena 2 sebab kan boleh jamak kasar itu, masyakah jarak tempuh, kemudian masyakah kesulitan. Kalau kesulitan, misalnya pada waktu kita akan berhaji, misalnya kita kan berangkat dari Mekah ke Padang Arafah itu belum waktu, kalau dihitung dari jarak tidak boleh kita jamak kasar. Tapi karena kesulitan boleh kita jamak kasar di Mina Dengan alasan karena masyakah itu. Nah kemungkinan ini yang dipakai dan kemungkinan dia tahu kan, dia tahu salah itu. Nah kalau tidak kemungkinan itu dia pakai mazhab lain. Misalnya kita mau pergi ke Kediri saja dari sini boleh jamak kasar menurut mereka itu. Salafi. Jamak kasar. Gitu dah ya. Abdullah. Keluar rumah dia musafir. Asal keluar rumah musafir. Salafi. dia pakai mazhab, kok mazhab
Bahasa Labi kan ya. Oh, tapi bro. Masih benar-benar. Oh, jadi boleh dulu ya? Itu Masyarakat. masyarakat itu. Ayo kita. Iya. Bro, kita